Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak mengharapkan kalian dapat berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kemudahan kepada kalian anak-anak Bapak semuanya dalam menerima materi yang akan Bapak ajarkan sebentar. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan untuk dapat memimpin doa bersama. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Selanjutnya Bapak akan mengabsen siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Bagi namanya yang Bapak sebut, silakan angkat tangan dan bilang dan katakan hadir. Nah, baik, setelah Bapak mengabsen, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, itu tema 6, energi dan perubahannya dengan subtema energi alternatif. Baik, namun sebelumnya Bapak ingin bertanya pengalaman kalian dari rumah hingga ke sekolah tadi ngapain aja? Kepada salah satu dari kalian silakan maju ke depan untuk menceritakan atau berbagi pengalamannya dari ketika ia bangun hingga sampai ke sekolah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pada slide berikutnya. Silakan menyimak ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah membaca, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Kedua, setelah membaca, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif. Yang ketiga, setelah kalian mengamati contoh, kalian dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Keempat, setelah kalian mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Kemudian yang terakhir, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak apa itu energi alternatif? Yang tahu silakan angkat tangannya tinggi-tinggi. Pintar sekali, apa yang tadi anak-anak Bapak jawab, sampaikan, itu benar sekali. Jadi, Bapak ingin menjelaskan kembali bahwa energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pintar. Pencarian dan juga penggunaan energi alternatif ini sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal, akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Nah, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak yang ada di permukaan bumi atau yang ada di planet bumi. Pintar sekali. Selanjutnya, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Yang tahu angkat tangannya lebih tinggi lagi. Baik, jadi yang pertama, gambar pertama ini sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak apa pemanfaatan apa yang ada pada gambar pertama? Ya, benar sekali, yaitu pemanfaatan energi surya. Selanjutnya, gambar yang kedua. Pemanfaatan energi air. Pintar sekali. Selanjutnya, gambar yang ketiga ini. Pemanfaatan energi apa? Ayo, yang bisa silakan angkat tangannya. Ya, pintar sekali. Pemanfaatan energi angin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, apa itu energi surya? Energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya,
arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai energi surya, silakan anak-anak menyimak video berikut ini. Aduh, panas banget suhunya nih sahabat MLab. Oh, ternyata Max lagi di samping matahari. Kamu tahu kan matahari? Matahari itu selain sebagai pusat tata surya, matahari menjadi sumber energi yang ada di bumi. Aduh, panas banget, Max nggak kuat. Max balik dulu ya ke bumi ya. Energi matahari adalah energi terbarukan yang artinya energi ini dihasilkan dari sumber alami yang tidak akan habis. Matahari memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari loh. Cahaya dan panas dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, kita membutuhkan plat logam yang biasanya diletakkan di atas rumah agar dapat menyerap panas matahari. Panas matahari bisa digunakan secara langsung maupun disimpan dengan cara dipindahkan ke media lain. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik di rumah atau gedung. Listrik yang didapat dari energi matahari juga dapat digunakan untuk penerangan jalan umum, menggerakkan mobil listrik tenaga matahari, hingga pembangkit tenaga surya loh. Nah, ada dua cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Cara pertama dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Jadi, kita harus punya solar cell atau solar fotovoltaik dulu sahabat. Solar cell ini dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini ditemukan pada tahun 1839 oleh seorang fisikawan muda asal Perancis bernama Edmond Becquerel. Terus, cara kedua dengan menggunakan concentrate solar power atau tenaga surya terpusat. Cara kerjanya adalah cahaya matahari akan terefleksi ke cermin yang berbentuk seperti parabola, lalu suhu panas terfokus ke satu titik yang berbentuk pipa panjang, kemudian suhu panasnya akan terkirim ke sistem daya yang akan memutar turbin dan menggerakkan generator. Di generator inilah energi matahari diubah menjadi energi listrik terbarukan. Kalian ada yang suka mandi air hangat? Nah, selain dapat diubah menjadi listrik, energi matahari dapat diubah sebagai pemanas ruangan dan pemanas air dengan menggunakan sistem Forced Hot Air atau FHA. Dari situlah kalian bisa menikmati segarnya mandi air hangat tanpa harus repot memasaknya lebih dulu. Nah, sahabat MLab, walau matahari itu panas, tapi matahari punya banyak banget loh manfaatnya. Coba sebutin, apa manfaat yang kita rasakan dari energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari? Max tunggu jawaban kalian ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Selanjutnya, apa itu energi air? Nah, energi air adalah energi yang dihasilkan dari air dalam berbagai bentuk, termasuk aliran air, gelombang laut, dan pasang surut. Energi air biasanya dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang mengubah gerakan gelombang laut menjadi listrik. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Bapak silakan menyimak video berikut ini. Sahabat Museum Listrik tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar.
Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling gandum. Pada pertengahan 1770-an, Bernard Forest de Belidor, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, mempublikasikan buku berjudul Arsitektur Hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin-mesin hidrolik dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama di dunia dikembangkan oleh insinyur berkebangsaan Inggris bernama William George Armstrong. Yuk kita lihat cara PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hydroelektrik. Sahabat MLab, kalian tahu nggak? Indonesia memiliki PLTA yang sangat banyak dan menjadi PLTA terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara loh. Letaknya di Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata memiliki luas mencapai 6.200 hektar. Wah, gede banget! Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.008 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1988. Cara mendapatkan energi listriknya adalah dengan memanfaatkan aliran Sungai Citarum yang melewati terowongan sepanjang 640 meter yang berada di dalam tanah sehingga dapat menggerakkan turbin di 8 unit PLTA Cirata. Banyak banget ya turbinnya! PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik hingga mencapai 1.428 gigawatt hour per tahun loh, atau setara dengan penggunaan 428 ton bahan bakar minyak untuk unit pembangkit diesel. Selanjutnya, listrik dialirkan ke seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Ini dia kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air, sahabat MLab, yaitu bebas dari gas berbahaya yang mencemari udara karena pembangkit listrik ini menggunakan sumber air sebagai sumber energi utamanya. Jadi, udara yang kita hirup tetap bersih dan sehat. Nah, kekurangannya adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan PLTA masih sangat terbatas. Karena kita harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari jumlah debit airnya, apakah sesuai atau tidak, kemiringannya apakah tepat, dan lokasinya mudah diakses atau tidak. Jika lokasinya berada jauh dari kota, diperlukan instalasi kabel listrik yang cukup panjang. Selain itu, dibutuhkan bendungan untuk menyimpan sumber air. Hal ini dapat merusak rantai makanan yang ada di sekitar pembangkit listrik. Belum lagi dengan adanya risiko banjir dan tanah longsor. Itu tadi pengenalan tentang pembangkit listrik tenaga air. Kita harus selalu bersyukur ya, karena kita masih bisa menikmati energi listrik. Max juga ingin kalian menghemat listrik. Matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Yang terakhir, apa itu energi angin? Nah, salah satu energi alternatif untuk menghasilkan listrik adalah energi angin. Nah, secara sederhana, angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi.
Untuk lebih jelasnya, anak-anak, Bapak silakan menyaksikan video berikut ini. Hai sahabat Museum Listrik, ketemu lagi sama Max. Kalian pasti tahu kan nama mainan yang sedang terbang di belakang Max? Betul, namanya layangan. Kalau kita melihat layangan di langit, pasti keren kan? Tapi kok layang-layang ini bisa terbang semua ya? Nah, kalian harus tahu bahwa layang-layang ini digerakkan oleh angin. Kalau kita mengulur benang layangan, pasti layangan kita bergerak lebih tinggi kan? Kok bisa ya? Itu karena angin memberi energi dorong sehingga layangan kita jadi lebih tinggi ke udara. Tentu tidak hanya layangan yang membutuhkan energi angin, tapi banyak sekali penggunaan energi angin untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita cari tahu yuk! Penggunaan energi angin pertama kali dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu sudah dari 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Mesir. Pada abad ke-7, bangsa Persia mulai menggunakan energi angin sebagai penggerak kincir angin untuk irigasi dan penggilingan. Lalu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kincir angin dikembangkan untuk menghasilkan listrik. Dengan menggunakan turbin atau kincir angin sebagai pemutar generator, angin dapat diubah menjadi listrik. Turbin angin pertama kali dibuat pada abad ke-19 oleh Polatko, seorang penemu berkebangsaan Denmark. Teknologi ini dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga angin dari tahun 2018 loh. Selain itu, Indonesia memiliki pantai sepanjang 80.791,42 km yang merupakan wilayah potensial untuk pengembangan PLTB. Sahabat MLab tahu nggak? Kecepatan angin di Indonesia secara umum antara 4-5 meter per detik. Jadi potensi listrik yang dihasilkan dari PLTB cukup besar nih. Terus sumber energi yang dihasilkan angin lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau karbon dioksida. Jadi lingkungan kita tetap bersih dan terhindar dari polusi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Oh iya, ternyata ada alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin loh. Alat itu namanya anemometer yang ditemukan pada tahun 1450 oleh Leon Battista Alberti. Anemometer mengukur kecepatan angin dalam satuan meter per detik atau knot. Selain itu, anemometer juga dapat mengukur besarnya tekanan angin. Benar-benar keren ya sahabat MLab. Sekarang kita jadi tahu, ternyata energi angin bisa diubah menjadi energi listrik dan masih banyak lagi manfaatnya. Oh iya, sahabat MLab, coba sebutkan benda apa aja yang dapat digerakkan oleh angin. Gampang loh. Max tunggu jawaban kalian ya. Sampai ketemu lagi sahabat MLab di video selanjutnya. Sampai jumpa.